Dua alasan saya kenapa akhirnya cut loss di saham Toto dan akhirnya pindah ke saham BBTN. Mei 2023, Toto mengadakan 3 acara beruntun, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dan juga Public Expose. Nah, saya menghadirinya dari awal hingga akhir. Nah, sebagian waktu itu yang datang cuma menghadiri RUPS dan RUPS LB. Tapi Public Expose-nya tidak ada, sisa saya sendiri doang. Dan waktu itu saya sempat nanya langsung ke presiden direkturnya. Nah, langsung aja kita lihat di layar monitor, di mana kalau kalian nggak percaya, kalian bisa lihat nih ya. Ini di laporan hasil Public Expose tahunan ya. Kita bisa lihat di sini ada lampirannya. Ya, kita bisa klik aja yang lampiran 1. Nah, kita bisa lihat ya tanggalnya di 26 Mei 2023 jam 12.20 sampai 12.40, dan kalian bisa lihat nih yang tayangnya cuma saya, karena yang hadir cuma saya juga, yaitu Bapak Yusuf Arifin Yusef, pemegang saham. Ada beberapa pertanyaan, saya nanya, Toto sendiri kan brand dari Jepang, apakah di Jepang ada produksi sendiri atau diproduksi di Indonesia doang? Ya, apakah selain Indonesia ada negara lain juga yang memproduksi sanitary Toto ini juga? Jawabannya benar ya. Toto ini brand dari Jepang dan mereka punya banyak pabrik ya di Vietnam, China, India, Amerika, Meksiko, dan tentu Jepang itu sendiri. Tapi salah satu pabrik yang paling besar ada di Indonesia ya. Lalu saya mendapat informasi kalau Toto itu di Indonesia mempunyai lini produksi yang baru. Makanya saya tanya, ya biasanya kan lini produksi baru artinya produksi makin banyak, artinya penjualan akan semakin meningkat. Nah, tapi ternyata agak sedikit kecewa. Kenapa? Jawabannya adalah begini. Ya, pabrik kita yang baru dikhususkan untuk memproduksi barang yang akan diekspor ke Jepang saja, sehingga penjualannya akan lebih stabil untuk menghindari ketidakpastian ekspor dari negeri yang lain. Dan ini jumlahnya tidak terlalu banyak dan hanya produk tertentu aja. Ya, jadi sebenarnya punya pabrik baru, lini produksi yang baru, tapi tidak terlalu akan mengangkat ya produksi secara keseluruhan. Berikut saya nanya gitu ya, karena kita bisa lihat kalau laporan keuangan Toto penjualannya dalam bersih biasa-biasa aja. Cuman kan kita terlanjur beli, terus gimana gitu ya, pertumbuhannya gimana? Nah, ini jawabannya kebetulan nanti kan tahun 2024 akan pemilu. Penjual lokal kita di semester pertama tahun ini lumayan naik, hampir sekitar 6%. Namun, untuk ekspornya turun sekitar 20%. Jadi, prediksi kita untuk penjualan akan naik sebelum pemilu sampai dengan akhir tahun. Namun, kenaikannya mungkin tidak lebih banyak dari tahun lalu atau sama dengan tahun lalu. Dan kemungkinan untuk ekspor akan lebih baik tahun depan. Semoga di tahun depan penjualan Indonesia lebih stabil. Kalian udah nonton belum video beberapa kategori saham yang ada di Peter Lynch? Kalau belum, silahkan nonton di sebelah sini. Nah, di situ ya kita itu harus investasi di perusahaan yang bisa bertumbuh. Nah, kalau tadi ya kita dapat kriterianya di Indonesia 6%, bahkan ya di ekspornya tapi itu turun 20%. Artinya ada naik, ada yang turun. Memang Indonesia itu jumlah komposisi lebih besar, cuman naiknya 6%. Nah, kalau 6% ini sebenarnya dalam kategori slow grower. Sedangkan kita harusnya berinvestasi di perusahaan yang stalwarts, atau perusahaan yang turnaround, atau yang fast grower. Jadi, nah inilah kunci kenapa akhirnya saya menjual saham Toto, yaitu opportunity cost. Di sini, saya tidak bilang saham Toto jelek. Perusahaan Toto jelek, bagus, manajemennya bagus, semua bagus. Tapi ya kita tahu Toto ini brand yang mungkin sudah menjadi nomor 1 dalam kategori sanitary di Indonesia. Bahkan mungkin top 5 di seluruh dunia gitu ya. Nah, oleh karena itu, ini brandnya kan sudah mature sekali. Sedangkan ekonomi kita beberapa tahun terakhir ya pertumbuhannya biasa-biasa aja.
Kita juga bisa tahu sektor properti berapa tahun terakhir ini sedikit bertumbuh, cuman masih belum di fase uptrend-nya. Oleh karena itu, direktur utamanya sendiri aja, presiden direkturnya bilang kalau ya pertumbuhannya sama akan dengan tahun lalu. Ya, jadi kenapa saya harus menghabiskan waktu saya menunggu sampai tahun depan? Ya, jadi mendingan saya mengganti komposisi saham TOTO saya di BBTN. Itu adalah opportunity cost, yaitu di mana saya menghemat waktu saya. Ya, karena satu, saya cut loss, memang saya rugi. Ya, saya rugi sekitar 5%-an. Sebenarnya 10%-an, cuma saya dapat dividen, jadi sekitar 5%-an kalau nggak salah saya ruginya. Tapi menurut saya kalau saya tukar ke saham yang lain, yang mudah-mudahan ini bisa naik saham yang berikutnya, yaitu saham BBTN. Saya ambil contoh juga ya, kayak dulu saya pernah jual saham Arna. Saya cuma taking profit sekitar 3-5% doang. Akhirnya saya jual saham Arna, saya beli saham S1R dan BSD. Akhirnya ya kita bisa lihat ya, puji Tuhan portfolio kita year to date sudah mencapai 26%. Itu karena berkat ya kita take profit di saham Arna, karena kita lihat laporan keuangan Q1 2023 biasa-biasa aja, kita fokus ke saham yang S1R, Terlaun, dan juga BSDE, sektor properti yang menurut kita bagus. So, itu adalah alasan saya kenapa saya cut loss saham TOTO. Menurut saya cut loss itu tidak salah. Yang penting kalian sendiri tahu kenapa alasan kalian cut loss. Kalau saya sendiri sudah ikut RUPS, sudah ikut public expose, udah tanya-tanya langsung ke presiden direkturnya. Dan saya bisa memprediksi di tahun 2023 ini penjualan, pendapatan, dan laba bersihnya tidak akan naik banyak. So, menurut saya mencari menggantinya ke saham yang menurut saya lebih menarik, yaitu saham BBTN. BTW, jangan sampai kalian cut loss karena ikut-ikutan orang, dengar-dengar kata orang, atau mungkin katanya akan diguyur bandar, tapi bukan karena alasan kalian sendiri. BTW, kalau kalian bingung bagaimana menghitung kalian punya kinerja portfolio saham kalian bisa membeli yaitu dashboard portfolio saham yang telah saya bikin. Nah, contohnya seperti ini. Kalian bisa lihat saya punya 4 saham yang saya tabung setiap bulannya, dan juga kalian bisa lihat kinerja portfolio saya seperti apa. Nah, ini kalian bisa mengukur kinerja year to date kita seperti apa. Bagus atau tidak. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan IHSG. Nah, apabila kalian bingung, kalian bisa nonton video yang sebelumnya. Di situ saya menjelaskan bagaimana menggunakan dashboard portfolio tersebut. Saya taruh linknya di deskripsi di bagian bawah. Harganya hanya 99.000 di bulan Juli ini dan akan naik per 1 Agustus menjadi 149.000. So, buruan sebelum naik harga. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.